Puji Tuhan. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera dalam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dalam acara ibadah Voice of Nafiri di saat ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita datang bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang patut kita sembah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkaulah kekuatanku. Kita lakukan pujian ini ya. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kembali kita lakukan pujian dari awal. Engkaulah kekuatanku, haleluya. Engkaulah kekuatanku, haleluya. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah.
besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami agungkan, kami muliakan ya Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah satu-satunya yang patut kami sembah. Mari, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Haleluya. Penuhi hati kami ya Roh Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besar ya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami sangat bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan di saat ini. Saat ini ya Tuhan kami rindu untuk bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kami serahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar ibadah ini boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Siap jemaat-jemaat Tuhan yang ada, baik yang menyaksikan, baik yang akan menyaksikan semuanya ya Tuhan. Sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah di saat ini, biar senantiasa kami tetap tinggal dalam pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau buka alaskan ibadah di saat ini, bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita di saat ini sudah dibuka dengan doa. Dan saat ini kita akan memuji, kita akan memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Haleluya, besarkan nama Tuhan. Kita lakukan pujian ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah
Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, haleluya, puji Tuhan. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Sebab hanya nama Yesus yang dapat menghibur setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu firman-Mu saat ini ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu segala-galanya dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jambalah kami, jambalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan
Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ingin seperti Engkau Tuhan. Ubah setiap kami, pulihkan kami. Kami percaya ketika kami sedia hati yang terbaik kepada Tuhan, itu menjadi bagian kami. Berkati hamba-Mu, biarlah urapan Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bertemu kembali di hadirat Tuhan oleh pertolongan dan berkat Tuhan. Sehingga kita boleh ada siap dengan hati terima yang terbaik dari Tuhan lewat firman Tuhan dalam program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Untuk program ini saya ingin ajak kita untuk melihat sesuatu yang banyak kali luput dari perhatian kita. Amsal pasalnya yang ke-19, Amsal 19 ayatnya yang kedua. Amsal pasal 19 ayatnya yang kedua. Mengatakan seperti ini, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kita semua sepakat ya dengan satu ungkapan yang berkata, bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah terakhirlah yang menentukan. Tetapi satu ungkapan bahasa Belanda berkata bahwa persiapan yang baik atau start yang baik itu sudah setengah perjalanan. Berarti ternyata setiap langkah kita itu sangat-sangat penting. Ya, karena setiap langkah kita itu paling kurang akibatnya ada dua. Membawa kita lebih dekat dengan tujuan kita atau membawa kita lebih jauh dari tujuan kita. Puji Tuhan. Nah di sini firman Tuhan berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Satu hal, sebelum saya akan lanjut, saya akan beri bingkai untuk renungan firman Tuhan pada program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Bingkai renungan firman Tuhan saat ini adalah Tuhan tidak bisa menuntun orang yang tergesa-gesa. Sebab kalau Tuhan bawa kita, Tuhan tuntun kita, kita tidak akan pernah salah melangkah. Karena langkah orang benar itu ditetapkan oleh Tuhan. Kita tidak mungkin salah melangkah. Tuhan tidak ingin kita mengalami kerugian yang tidak perlu terjadi dalam hidup kita. Ada masalah yang tidak perlu memberatkan hidup kita, ya, tidak perlu. Tuhan tidak pernah salah menuntun kita. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Dan mari saya mau ajak kita semua lewat program Voice of Nafiri ini untuk melihat ya, kita ini banyak kali tergesa-gesa dalam hal apa yang membuat kita salah melangkah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, kita banyak kali tergesa-gesa terhadap firman Tuhan. Padahal Alkitab berkata, firman Tuhan itu harus dibaca, direnungkan siang dan malam. Siapa yang merenungkan firman itu siang dan malam, apa saja yang dia lakukan pasti berhasil. Setiap langkah pekerjaan, langkah ekonomi atau apapun itu, ya, apa saja yang dia lakukan pasti berhasil.
Tuhan tidak ingin kita gagal, Tuhan ingin kita berhasil. Dan firman Tuhan adalah jaminannya. Tetapi orang yang tergesa-gesa melangkah tanpa merenungkan firman Allah siang dan malam, maka dia akan salah langkah. Kalau kita ambil contoh dalam Alkitab, Yosua. Tuhan berkata, Yosua, engkau harus bertindak hati-hati. Sesuai dengan firman yang telah dia terima. Dia harus bertindak hati-hati. Dia harus uji segala sesuatu. Dia harus sesuaikan langkah tujuannya itu dengan firman yang dia dengar. Firman Tuhan itu harus jadi pertimbangan utama ya dalam hidup dari Yosua. Dan Alkitab berkata, kemana saja engkau pergi, engkau pasti akan beruntung. Bahkan setiap tempat yang dia jejaki. Mengapa? Karena setiap langkah, setiap jejak yang dia ambil, karena kehati-hatiannya menyesuaikan semua dengan firman Allah, maka dia pasti akan beruntung kemanapun dia pergi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada banyak kerugian sudah terjadi dulu, baru datang kepada firman Allah, baru renungkan firman Allah, baru minta tuntunan Tuhan. Terlambat Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Ada begitu banyak orang percaya dan berharap akan mujizat, iya. Tapi itu kan hanya 1% bentuk pertolongan Tuhan dari 99% yang lain. Hikmat, kesabaran dan lain sebagainya ya. Firman Tuhan itu penting untuk kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, kita banyak kali tergesa-gesa terhadap firman Allah. Padahal kita harus renungkan firman Allah, berikan kesempatan Tuhan bicara kepada kita. Ya, mari perbaiki diri kita. Apakah posisi rohani kita sudah sesuai firman Tuhan atau tidak? Tapi sekali lagi banyak orang, Tuhan adakan mujizat. Iya, itu 1% dari pertolongan Tuhan. Itu pertolongan terakhir ya di saat kecelakaan. Banyak kali kita sudah rugi dulu, nama baik sudah hancur dulu ya. Kita sudah jatuh dulu, baru mau minta mujizat dari Tuhan. Orang yang tergesa-gesa pasti akan salah langkah. Kemudian yang kedua, ketergesaan kita, yaitu kita banyak kali tergesa-gesa tinggalkan hadirat Tuhan. Kalau mau berdoa cepat-cepat amin. Karena kita berpikir ada lebih banyak yang lebih penting dari doa, dari hadirat Tuhan. Ya. Cepat-cepat amin. Mengantuklah, mau kerja ini, itu. Padahal kita lupa. Keberhasilan itu Tuhan punya, berkat itu Tuhan punya, mujizat itu Tuhan punya. Jangan lupa ya. Nah, ada orang-orang yang karena bosan, ya, di hatinya mendorong dia melakukan yang lain. Padahal Yesus berkata kalau mau berdoa kunci pintu, ya, bersekutu dengan Tuhan. Banyak contoh dalam Alkitab orang yang langkah mereka itu begitu kokoh, begitu tegap ke arah keberhasilan. Ada banyak contoh. Daniel, ketika dia mendengar ancaman dibuang ke gua singa kalau berani meminta dan berdoa kepada dewa atau Allah lain, dia tidak tergesa-gesa untuk cari perlindungan, untuk lari kemana begitu, ya. Tetapi dia langsung duduk di kaki Tuhan. Dia tidak tergesa-gesa. Ketika terdengar keributan di muka pintu rumahnya, oh Om Daniel sementara berdoa, oh Perdana Menteri Daniel tidak boleh diganggu. Tentara-tentara, prajurit berkata, tidak, kami harus tangkap dia sekarang, tangkap basah dia. Dia tidak buru-buru, amin Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Seperti yang biasa dia lakukan sehari 3 kali. Elia 7 kali dia melipatkan lutut. Tidak tergesa-gesa menyalahkan si A, si B. Hambanya naik 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Sampai 7 kali dia tidak tergesa-gesa. Elia manusia biasa sama seperti kita. Tapi dia telah sungguh-sungguh berdoa. Daud
dia duduk di kaki Tuhan sampai dapat petunjuk untuk menyerang musuh. Ya. Kemudian Paulus ketika dia mengalami ada duri dalam daging yang adalah utusan iblis untuk menggocoh dia tidak buru-buru amin, pergi ke tempat mana, bertanya kepada siapa. Dia tunggu sampai suara Tuhan datang. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, dalam kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jangan buru-buru keluar dari hadirat Tuhan. Banyak kali kita firman Tuhan buru-buru. Yang penting satu hari sudah baca 2 pasal, cepat-cepat baca, langsung kita tinggalkan. Ya. Atau mungkin buru-buru dengar firman Tuhan. Ya. Sudah dengar firman, lihat Facebook, dengar firman, kenapa lama sekali firman ini. Ya. Kita suka tergesa-gesa terhadap firman Tuhan. Kita suka tergesa-gesa tinggalkan hadirat Tuhan. Padahal Alkitab berkata orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Itu satu aksioma firman Tuhan. Satu kebenaran yang tidak perlu dipercakapkan lagi. Mengapa? Karena Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan ini. Orang yang tergesa-gesa, kenapa? Karena Tuhan tidak bisa tuntun orang yang tergesa-gesa. Pada hari-hari seperti ini di mana keadaan semakin sukar dan sulit. Tidak boleh ada kerugian ekstra. Tidak boleh ada tambahan masalah. Kalau boleh langkah kita pasti. Ya. Dan itu hanya bisa jadi kalau Tuhan tuntun kita. Sedangkan Tuhan tidak bisa menuntun orang yang tergesa-gesa. Kita tergesa-gesa terhadap firman Allah, kita tergesa-gesa terhadap hadirat Tuhan. Kita tergesa-gesa membenarkan diri sendiri. Kita ingat ada 2 orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Orang Farisi langsung masuk, sudah terbiasa berdoa. Ya, tidak mau lama-lama di situ, dia langsung benarkan dirinya. Kalau kita tergesa-gesa terhadap firman Allah dan kalau kita tergesa-gesa di hadirat Tuhan, dengan mudah saudara akan tergesa-gesa membenarkan diri sendiri. Ya, saya tidak sama dengan orang itu, amin. Dia langsung keluar. Padahal doa itu ya Tuhan pasti jawab doa, tapi yang berdoa Tuhan akan urus. Tetapi orang Farisi ini membenarkan diri, tapi beda dengan orang yang berdoa di belakang. Kalau yang satu langsung pergi ke depan, berdiri paling muka. Karena biasanya yang paling depan itu dapat kesempatan pertama. Dia cepat-cepat ke depan, membenarkan diri, salahkan orang lain, langsung keluar. Tetapi pemungut cukai berdiri paling belakang, artinya dia sabar, dia tunggu antrian sampai yang paling belakang. Tapi justru dia dapat kesempatan untuk dia koreksi diri di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan turun, Roh Kudus bekerja, ada pertobatan yang sungguh, dia tidak berani melihat ke atas, pukul-pukul diri. Akhirnya dia pulang dengan dibenarkan oleh Tuhan. Kita terbiasa membenarkan diri, cari alasan untuk kita selalu benar. Ya, tetapi tidak dengan Tuhan. Akhirnya sudah dikasih Tuhan, kalau tergesa-gesa dengan firman Allah, kita tergesa-gesa dengan hadirat Tuhan, akibatnya kita tergesa-gesa membenarkan diri sendiri. Yang keempat, kita tergesa-gesa mengikuti perasaan kita. Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-16, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Bodoh. Alkitab berkata bahwa di dalam Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-14, kesabaran mencegah kesalahan besar. Sabar menguasai emosi, sumbu panjang, lama meledak. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam Alkitab mencatat ada satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Dalam Galatia pasalnya yang kedua ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14, tapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, judul perikopnya saja, Paulus bertentangan dengan Petrus. Astaga, Paulus bertentangan dengan Petrus. Itu dalam perikop ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Paulus bertentangan dengan Petrus. Astaga, kenapa 2 rasul besar ini bisa bertentangan? Ini rupanya karena masalah perasaan. Kita baca ayat 11 Galatia 2,
Tapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Apa salahnya? Ayat 12, karena sebelum berapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ya, orang dari kalangan Yakobus datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ayat 13, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Perhatikan ayat 14, tapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kelakuan mereka munafik. Barnabas terseret oleh kemunafikan dari Petrus. Sebelum orang-orang dari golongan Yakobus yang bersunat datang, Petrus makan bersama dengan orang-orang yang tak bersunat tapi mereka percaya pada Tuhan. Ya, mereka bersunat hati. Tapi kemudian ketika dari golongan Yakobus yang bersunat datang, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, akhirnya dia jadi munafik. Ya, dia tergesa-gesa dengan perasaannya. Saya tidak tahu berapa lama Petrus tidak berdoa, berapa lama Petrus tidak merenungkan firman Allah. Sebab kalau kita tergesa-gesa dengan firman, kita tergesa-gesa di hadirat Tuhan, kita akan jadi penakut. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan. Karena kalau di hadirat Tuhan, kita rasa hadiratnya, kuasanya, jamahannya, penyertaannya, firman Tuhan memberikan kepada kita pengertian dan keberanian untuk kita tahu bahwa berdiri di hadapan Tuhan itu sama sekali tidak mudah. Nah Petrus, iya dia pengkhotbah Pantekosta pertama, tapi kalau dia tergesa-gesa dengan firman, tergesa-gesa keluar dari hadirat Tuhan, tergesa-gesa berdoa karena pelayanan, cepat-cepat berdoa, cepat-cepat baca Alkitab. Akhirnya inilah yang terjadi, Alkitab berkata. Yakobus pasal 1 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Tergesa-gesa dengan perasaan. Ya, kita manusia makhluk perasaan. Banyak kali kita terluka, banyak kali kita rasa terhina, banyak kali kita rasa tidak diperhatikan. Kemudian kita tergesa-gesa dengan perasaan kita. Semua orang adalah satu kepastian. Semua orang yang tergesa-gesa dengan firman, semua orang yang tergesa-gesa dengan hadirat Tuhan, pasti akan tergesa-gesa dengan perasaan. Karena kita berkata biar damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia itu menguasai hati dan pikiran kita. Kita banyak kali tergesa-gesa. Akhirnya kalau orang sudah tergesa-gesa dengan firman, sudah tergesa-gesa dengan hadirat Tuhan, dia tergesa-gesa membenarkan diri, dia tergesa-gesa dengan perasaannya, akibatnya dia akan tergesa-gesa dalam keputusan. Ambil keputusan, cepat ambil keputusan. Ya, padahal ikut perasaan sendiri, ya, karena membenarkan diri. Akhirnya dia salah jalan, dia salah langkah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bersekutuan dengan firman, bersekutuan dengan hadirat Tuhan, buat kita jadi tenang, buat kita bisa melihat sesuatu, memandang cara Tuhan dan lain sebagainya. Ya, kita sudah banyak kali dengar berbagai bentuk renungan firman Tuhan, kebenaran demi kebenaran, ya. Tetapi ya itulah karena kita tidak memelihara firman dan hadirat Tuhan dalam hidup kita lewat bersekutu, memberikan waktu yang terbaik untuk firman dan hadirat Tuhan, akibatnya kita salah langkah. Kita membenarkan diri, kita tergesa-gesa dengan perasaan kita, akhirnya kita tergesa-gesa ambil keputusan. Waktu melangkah, salah. Puji Tuhan. Haleluya. Mari tiba waktunya kita datang pada Tuhan sekarang.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, periksa diri kita. Ya. Kalau kita tergesa-gesa, kenapa ada kerugian yang tidak perlu kita tanggung? Kenapa ada masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi dalam hidup kita? Kenapa ada pertengkaran yang sebenarnya tidak perlu? Semua itu karena kita tergesa-gesa. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang berkata, ajarku mengerti segala rencanamu, Bapakku ajaib segala rancanganmu. Puji Tuhan. Tuhanku heran, perbuatanmu heran ya Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku ajaib segala. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhanku heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Oh Bapakku, Engkau Bapa kami. Rancangan-Mu ajaib, penuh dengan hal-hal yang membuat kami kagum dan heran akan Engkau ya Tuhan. Puji Tuhan, heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Oh Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang kehendak-Mu. Terjadilah. Haleluya. Ampuni kami Bapa di sorga. Kami terkecoh. Hati ini penipu. Berkata bahwa waktu kami terlalu kurang untuk melakukan sesuatu. Kami berpikir bahwa diam di hadirat Tuhan berhadapan dengan firman, itu satu hal yang sia-sia. Ampuni kami. Padahal dengan memberi waktu di hadirat Tuhan, bertemu dengan firman,
Seketika kami melangkah, keberhasilan sudah menunggu kami. Berkat dan mujizat sedang menyambut kami. Tapi kami memilih tinggalkan firman, tinggalkan hadirat Tuhan. Akhirnya kami jadi orang yang dipermainkan oleh keadaan. Kami dipermainkan oleh emosi kami. Ampuni kami Tuhan, ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami untuk memberi penghargaan tertinggi untuk suara Tuhan, untuk firman Tuhan. Roh Kudus, sementara kami ada di hadapan firman, sementara kami ada di hadirat Tuhan, berikan keberanian, berikan penguasaan diri ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak ingin langkah kami menyakiti Tuhan. Kami tidak ingin langkah kami menjauh justru dari berkat dan mujizat. Ini kami kembali, lewat program ini kami mau kembali. Kami telah mendengar suara nafiri kebenaran yang mengundang kami kembali. Ini kami datang malam ini Tuhan. Berikan kami kepekaan untuk menyesuaikan semua yang terjadi dengan firman. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Kami lihat jalan terbuka lebar. Engkau lapangkan jalan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak karena Engkau ada bersama dengan kami dalam program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Haleluya. Kami satukan hati kami, tiada pernah bosan. Untuk gembala yang kami cinta, Pendeta Ibu Yvonne Awilantu. Kau Tuhan telah panggil dia untuk menyerahkan hidup sejak masa muda. Dan terima kasih banyak karena Tuhan selalu berikan dia kesempatan untuk datang di hadirat Tuhan, dipulihkan, dibaharui oleh Tuhan. Kekuatan, kesehatan, sukacita berkati gembala kami dengan semua yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, para pelayan jemaat di GBI Jalan Sambra 38, renovasi gereja dan pastori yang terus berjalan oleh cinta terhadap rumah Tuhan dan keyakinan ada Tuhan yang menilik semua yang kami kerjakan. Tangan-tangan yang terhulur untuk melayani Tuhan, termasuk yang mendukung acara ini. Lewat mereka yang berlangganan, yang men-share, yang membagikan program ini, yang mendukung dalam doa, dan yang mengelurkan tangan lewat persembahan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan balas berkat sesuai dengan firman. Engkau Tuhan tidak pernah berhutang, kepadamu kami serahkan hidup kami, termasuk tim Voice of Nafiri. Tolong kami semua, biar kami melayani dengan motivasi yang benar, biar kami pun hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya, permuliakanlah namamu lewat program ini. Jangkau banyak orang lewat program ini. Haleluya, ini doa syukur kami ya Tuhan. Kami akhiri program Voice of Nafiri pada kesempatan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Rahmat heran kaya Tuhan berkati kita semua.
Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.